Perkenalkan, nama saya Indah Kumalasari, biasa dipanggil Indah, dari kampus Akper Yapenas 21 Maros dengan jurusan keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul tahapan tumbuh kembang pada remaja. Nah, sebelum kita tahu tahapan-tahapan dari tumbuh kembang remaja, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu remaja. Nah, remaja ini merupakan suatu proses di mana individu mengalami perkembangan dari masa kanak-kanak menjadi proses pendewasaan. Nah, kemudian tentang kriteria remaja. Nah, menurut WHO itu sendiri ada 3 kriteria remaja. Yang pertama, biologi. Nah, biologi ini mencakup tentang pertumbuhan, di mana kita tahu bahwa di masa remaja inilah terjadi banyak sekali pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak. Kemudian yang kedua ada psikologi. Nah, psikologi ini mencakup tentang perilaku, di mana perilaku baik atau buruk ini akan dipelajari oleh remaja. Biasanya akan mudah juga untuk ditiru. Kemudian yang ketiga ada sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi ini mencakup tentang kedudukan atau posisi. Biasanya remaja ini sudah mulai ingin dihargai dan ingin mendapatkan posisi yang baik dalam dunia pertemanan ataupun di keluarganya. Nah, kemudian ciri-ciri masa remaja. Nah, ciri-ciri masa remaja ini ada 5. Yang pertama, sebagai periode penting. Kenapa disebut sebagai periode penting? Karena pada periode ini biasanya remaja akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan diingatnya. Mungkin kegiatan-kegiatan atau bahkan peristiwa yang akan selalu diingat oleh si remaja tersebut. Kemudian sebagai periode pelatihan. Nah, maksudnya ini pada masa remaja ini merupakan pelatihan di mana akan nanti si remaja ini akan menjadi seorang yang dewasa. Sebelum menjadi dewasa maka dilatihlah dulu di masa remaja ini. Kemudian yang ketiga sebagai periode perubahan. Nah, periode perubahan ini yang dimaksudkan adalah fisik. Nah, karena pada remaja biasanya akan ada banyak perubahan-perubahan fisik yang terjadi, mungkin dari bentuk tubuh atau bahkan suara si remaja tersebut. Kemudian yang keempat yakni masa mencari identitas diri. Nah, pada masa ini biasanya remaja sudah menentukan kedepannya ingin seperti apa, ingin menjadi apa. Ibaratnya sudah menentukan cita-cita kedepannya lah. Kemudian yang kelima sebagai masa ketakutan. Nah, kenapa sih disebut sebagai masa ketakutan? Nah, masa ketakutan ini bukan hanya bagi si remaja itu sendiri, tetapi bagi orang tua remaja tersebut. Mungkin takut akan anaknya terkena pergaulan bebas lah, karena seperti yang kita tahu remaja akan mudah untuk bersosialisasi, akan mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya. Kemudian untuk remaja itu sendiri biasanya takut akan hal yang sudah direncanakan ke depannya ini tidak akan terjadi atau cita-cita yang diharapkan tidak tercapai, seperti itu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yakni tahapan tumbuh kembang pada remaja. Nah, tahapan tumbuh kembang pada remaja ini ada 3. Yang pertama, remaja awal. Nah, remaja awal ini biasanya kisaran usia 11-14 tahun. Nah, pada masa remaja awal ini biasanya masih terheran-heran dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Mungkin sekarang sudah mulai haid bagi perempuan dan si laki-laki mulai lain suaranya atau berubah serak. Kemudian yang kedua ada remaja madya. Nah, remaja madya ini kisaran umur 15-17 tahun. Nah, pada masa ini remaja itu sudah mulai membutuhkan teman yang banyak ya. Mungkin mengikuti semua ajakan oleh teman-temannya, jadi pergaulan bebas itu sangat mudah untuk terjadi. Kemudian yang ketiga adalah remaja akhir di usia 18-21. Nah, biasanya di usia ini semua yang dilakukan remaja itu sudah dipikirkan secara mantap. Nah, kemudian pembahasan terakhir yakni karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Nah, poin pertama yakni pertumbuhan dan perkembangan fisik. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 2, yakni pada anak perempuan dan pada anak laki-laki. Pada anak perempuan biasanya terjadi pertumbuhan payudara, terjadi menstruasi atau haid, pertumbuhan bulu halus pada daerah kemaluan, tumbuh bulu ketiak, dan bahkan pertumbuhan tulang-tulang biasanya akan menjadi lebih tinggi dan perubahan fisik itu makin cepat. Kemudian pada anak laki-laki sama,
untuk pertumbuhan tulang-tulangnya tambah tinggi, kemudian testis membesar. Awal perubahan suara biasanya akan menjadi lebih serak, kemudian keluarnya air mani atau biasanya disebut dengan mimpi basah ya. Kemudian dan terakhir itu bulu ketiak atau bahkan bulu dada. Kemudian kita beralih ke poin kedua, yakni perkembangan psikososial. Nah, psikososial ini mencakup tentang kesehatan mental ya, biasanya tentang identitas individual, identitas peran seksual, dan juga emosional pada seorang remaja. Kemudian untuk poin ketiga yakni perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini mencakup tentang kemampuan menilai atau mempertimbangkan sesuatu, baik mempertimbangkan hal yang buruk dan yang tidak biasanya. Kemudian yang keempat, perkembangan moral ya. Moral ini mencakup sikap atau perilaku dari si remaja tersebut. Biasanya remaja sudah mulai berperilaku sesuai dengan apa yang biasa temannya ajarkan atau orang tuanya ajarkan. Kemudian yang kelima ada perkembangan spiritual. Biasanya itu mencakup tentang kejiwaan dan bagaimana mental si remaja tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yakni hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini seperti hubungan dengan orang tua dan teman sebayanya ya, karena biasanya banyak remaja yang sangat tidak terbuka dengan keluarganya. Biasanya ada yang memendam dan ada yang memang harus menceritakan dengan keluarganya. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tahapan tumbuh kembang pada remaja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga yang saya jelaskan ini dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.